Pernah nggak sih kalian itu ngerasa nostalgia kalau lihat stiker Brown dan Connie? Atau ingat masa dimana semua orang sibuk main LAN game, bikin grup kelas, bahkan curhat di LAN Today? Tapi, kemana semua aplikasi itu? Kok kayaknya hilang di telan waktu ya? Nah, di video kali ini, saya akan membahas kisah LAN, sang raksasa chat asal Jepang yang dulu menyaingi WhatsApp dan WeChat tuh. Tapi kini perlahan tenggelam di tengah arus media sosial yang modern. Yuk kita cari tahu. Tahun 2011, Jepang dilanda bencana besar, gempa bumi dan tsunami. Akibatnya, jaringan komunikasi di sana pada saat itu lumpuh total. Nah, dari situ ada satu perusahaan yang bernama NHN Jepang, yaitu anak perusahaan dari Korea Selatan, mempunyai ide. Idenya itu bagaimana kalau dibuat aplikasi chat, tapi bisa berjalan hanya menggunakan internet. Nah, akhirnya pada bulan Juni 2011, LAN ini resmi diluncurkan. Tujuannya itu sederhana, menghubungkan orang-orang yang terpisah karena bencana alam. Bayangkan aja, dalam waktu kurang dari 2 tahun, LAN ini sudah meledak loh di Asia. Bahkan pada tahun 2013, LAN ini sudah punya sekitar 200 juta pengguna aktif. Ada beberapa faktor yang bikin LAN ini berbeda. Yang pertama itu stiker yang lucu, karakter seperti Brown, Connie, Sally. Nah, dan ini menjadi ikon yang sangat global. Selain stiker, LAN ini punya fitur seperti LAN game, LAN Today, dan LAN Pay dan LAN Webtoon. Apa yang ada di benak kalian bila kalian melihat fitur LAN di atas? Apakah kalian bernostalgia? Di Jepang, aplikasi LAN ini lebih besar daripada WhatsApp dan Messenger. Nah, di Thailand, Taiwan, dan Indonesia, LAN ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia. LAN ini sempat menguasai 70% pengguna smartphone pada tahun 2014 di Indonesia loh. Melihat kesuksesannya itu, LAN ini mencoba ekspansi global. Mereka membuat kantor di Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara. Seiring waktu berjalan, aplikasi LAN ini terus berinovasi, seperti membuat LAN Friend Store, toko visi yang menjual boneka Brown dan Connie, mengembangkan AI asisten yang bernama Clova, membangun ekosistem keuangan digital lewat LAN Bank dan LAN Pay. Tapi di balik semua itu, masalah mulai datang. Masalah pertama yang muncul itu, pengguna global sudah mulai berpindah ke WhatsApp dan Telegram. Kedua aplikasi itu lebih ringan, cepat, dan yang punya fitur enkripsi yang kuat, jadi data keamanan itu lebih terjamin. Lalu nggak lama itu, Instagram dan TikTok itu muncul. Nah, Instagram dan TikTok ini menawarkan hiburan dan komunikasi yang lebih menarik. Sementara LAN cuman gitu-gitu aja, tidak ada update, terlihat seperti jadul lah. Masalah lainnya, LAN ini terlalu fokus ke pasar Jepang, jadi kurang agresif di pasar global. Banyak fitur yang tumpang tindih dan banyak aplikasi berat. Promosi di luar Asia lemah, membuat pengguna global perlahan hilang. Di tahun 2025, LAN ini masih eksis, tapi tidak seperti dulu. Di Jepang dan Taiwan memang masih populer, tapi di negara lain namanya hanya tinggal kenangan. Dari aplikasi yang dulu penuh warna, kini kalah bersaing dengan WhatsApp, Telegram, dan TikTok. Orang lebih memilih aplikasi yang simple, cepat, dan ringan, bukan lagi yang penuh fitur tapi memberatkan handphone. Tapi ada satu hal yang nggak bisa kita lupakan dari aplikasi LAN ini. Ya, kayak itu kenangannya itu loh. Yang dari dulu kita sering mengirim stiker lucu, main game bareng teman, sampai momen curhat di tengah malam. Kadang, teknologi ini bukan hanya siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling bisa bertahan mengikuti zaman. Dan pernah berjaya karena inovasinya, tapi runtuh juga karena terlambat beradaptasi. Dari kisah LAN ini, kita bisa belajar, tidak ada yang abadi di dunia digital ini. Kalau kalian dulu pengguna setia LAN, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe.